Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, pada kesempatan kelima ini kita akan belajar tentang mustatsna dengan illah dan saudara-saudaranya. Perlu kita pahami atau kita ketahui arti dari mustasna adalah pengecualian hukum atau bahasa sederhananya kecuali ya. Dalam bahasa Arab itu kita identik dengan adanya i'rab, perubahan akhir kata. Berbeda dengan bahasa Indonesia, mau kita sambungkan dengan kata kecuali, itu akhir katanya juga sama aja, tidak ada perubahan. Tapi khusus bahasa Arab, perubahan susunan kata mempengaruhi perubahan i'rab. Jadi mau tidak mau kita harus belajar tentang i'rab. I'rab yang kita pelajari pada materi kali ini adalah i'rab nasab, yaitu perubahan akhir kata. Kalau dia berubah isim mufrad, berarti perubahannya berupa fathah di akhir kata. Dia masih kerabat dengan maf'ul ya, i'rabnya nasab. Bisa dibuka pada halaman 58 dan hukum-hukum mustatsna dengan illah dan saudaranya. Pada hari ini kita akan fokus pada dua contoh. Pada baris pertama itu contoh aslama ahlul madinati illal yahuda. Kemudian contoh kedua lam yadhabut tullabu ilal madrasati illat taliba atau at-talib. Hanya dua ini saja ya. Ternyata perubahan yang kita bahas, perubahan i'rab itu juga dipengaruhi bentuk dari sebuah kalimat. Apakah kalimat itu sempurna ataupun tidak sempurna, ghairu tam, itu akan mempengaruhi i'rab atau pilihan i'rab pada kata yang terkena imbas dari huruf illah mustasna dengan huruf illah. Kalimat sempurnanya itu seperti ini. Kita pada baris pertama aslama ahlul madinah ilal yahuda. Coba kita anggap kalimat atau jumlah setelah huruf illah itu kita hilangkan terlebih dahulu. Apabila kalimat asli bisa berdiri sendiri, bisa menjadi kalimat yang berfaedah tanpa adanya illah dan seterusnya. Contoh dari sini adalah aslama ahlul madinah. Ahlul madinah sudah masuk Islam. Nah, ini termasuk kalimat yang sempurna, maka disebut kalam tam. Yang kedua, lam yadhabut tullabu ilal madrasah. Ilahnya kita buang, jadi lam yadhabut tullabu ilal madrasah. Siswa-siswa belum masuk ke madrasah, ke sekolah. Ini bisa dimengerti tidak? Informasinya tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Siswa-siswa. Kemana? Ke sekolah. Ini juga disebut kalam tam karena kedudukan illah dan kawan-kawannya, mustasnanya itu tidak mempengaruhi kalimat itu menjadi kalimat yang tidak berfaedah. Jadi informasi yang dibawa oleh illah dan teman-temannya itu adalah informasi tambahan. maka itu disebut oleh kalam tam. Sedangkan ada perbedaan, sama-sama kalam tam, yang satu pakai nafi, menafikan atau meniadakan, atau ada paling sederhana ada kata tidak, yaitu lam yadhab, tidak pergi. Sedangkan ini kalimat negatif berarti ya. Jadi ketika kalimat negatif dengan kalimat positif itu juga berbeda dari segi i'rabnya. I'rab yang kita bahas mana? I'rab pada kata setelah huruf illah. Pada kalimat positif, ahlu Madinah itu semuanya, ahlu Madinah itu masuk Islam ilal yahuda.
kecuali orang-orang Yahudi atau kecuali kelompok Yahudi ya. Nah, maka di sini i'rab hukum al-mustasna pada kolom kedua dari kiri yajibu nasbul mustasna billah. Al-mustasna yang jatuh setelah illa wajib dibaca nasab. Kebetulan nasab di sini harapannya adalah fathah. Kemudian tadi sama-sama tam, tapi karena kalimatnya negatif, ada dua hukum di sini. Boleh nasab, ya juzu nasbul mustasna billah, wa yajuzu itba'uhu lil mustasna minhu, dan boleh mengikuti i'rabnya mustasna minhu. Itu i'rabnya apa di sini? I'rabnya kalimat atau kalimah at-tullabu rofa. Berarti bisa dibaca lam yadhhab at-tullabu ilal madrasati illat talibu. Itu bisa. Juga ya juzu nasbul mustasna billah, baca nasab bisa. Lam yadhhab at-tullabu ilal madrasati illat talibah, kecuali seorang siswa belum pergi ke sekolahan kecuali satu siswa. Ada salah satu siswa yang belum berangkat ke sekolah. Nah, sedangkan ketika dibaca rofa atau mengikuti mustasna, kalau bentuk belum tentu rofa ya, barangkali mustasnanya itu adalah huruf i'rabnya jar, maka dibaca majrur. Tapi pada kasus konteks di sini kasusnya adalah dibaca rofa, maka ya juzu itba'u lil mustasna minhu, boleh mengikuti mustasna minhu wa yu'rabu badalun ya, dan di i'rabi sebagai badal ba'du mingkul. Badal ba'du mingkul itu adalah badal yang mewakili sebagian dari semuanya. Nah, contohnya adalah saya makan ikan ya, sebagian yang dimakan, tidak semuanya, karena tulang-tulangnya tidak dimakan. Itu contoh sederhana. Karena kalam ada manfi, karena kalam tan manfi. Berarti satu, bahwa wajib dibaca nasab itu ketika mustasna minhunya adalah kalam tam mujab positif ya. Sebutkan yang boleh dibaca nasab atau boleh mengikuti mustasna minhu atau boleh mengikuti mustasna minhu, tinggal memilih itu adalah kalam tam manfi. Mungkin itu yang bisa kita pelajari kali ini. Kita bisa membuat contoh sederhana ya, agar lebih paham lagi. Saya pergi ke sekolah. Siswa-siswa pergi ke sekolah kecuali Tono. Ini termasuk kalam yang apa ini? Nah, kalam yang positif tam atau negatif tam ya, meskipun kalimatnya mirip dengan tadi contoh yang kedua, yaitu negatif tam, tapi ini positif karena tidak ada kata tidak di sini atau tidak ada kata belum ya. Jadi termasuk kalam tam, jadi harus nasab. Kemudian siswa-siswi belum mandi kecuali Ahmad. Nah, siswa-siswi belum mandi. Lam yaghtasil at-talamid illa Ahmadu atau Ahmada. Nah, ini boleh salah satu, boleh Ahmadu. Kalau Ahmadu berarti badal mengikuti mustasna minhu lafadz tilmidu. Kalau Ahmada berarti sebagai
mustasna dari illah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.